إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nah, sekarang kita ingin mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau saya ceritakan secara detail, sangat panjang sekali kisahnya. Mungkin insyaAllah suatu ketika, yang kalau ada waktu, saya ingin menjelaskan dan menceritakan tentang biografi beliau secara lengkap. Ya, bagaimana kehidupannya, kapan beliau lahir, bagaimana dakwahnya. Subhanallah. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah saya sebutkan tadi dilahirkan tahun 1115 Hijriah, di mana beliau semenjak kecil diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang betul-betul religi. Ayahnya Abdul Wahhab, seorang pentolan madhab dalam madhab Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkeliling dunia mencari ilmu. Beliau pergi ke Mekah, beliau pergi ke Hijaz, dia pergi ke Baghdad, pergi keliling dunia. Dan memang keadaan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana itu persaksian para ulama yang lainnya, ia penuh dengan kesyirikan, khurafat, bid'ah dan yang lainnya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah beliau mendapat bekal yang cukup dari keilmuan, mulailah beliau berdakwah. Beliau mulai berdakwah di sebuah tempat yang bernama Huraymila, kemudian pindah ke Uyainah, kemudian kembali lagi ke Huraymila, kemudian akhirnya beliau pun pergi dan singgah di sebuah tempat yang bernama Dir'iyah. Dir'iyah inilah sebuah tempat yang di situ hidup pemimpinnya yang bernama Muhammad bin Saud. Adalah Dir'iyah dahulu, Pak. Saudi Arabia atau Jazirah Arab itu dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil. Tidak dikuasai oleh suatu kerajaan manapun juga. Masing-masing kabilah berdiri sendiri. Yang ada di Uyainah, maka kepala kabilah di sanalah yang menguasai. Yang ada di Huraymila, demikian pula yang ada di Dir'iyah. Dan kebetulan di Dir'iyah ini yang menjadi pemimpin kabilahnya adalah Muhammad bin Saud. Ia kabilah yang kecil dan lemah. Dan waktu itu beliau masuk pun juga dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Beliau singgah di rumah seorang syekh yang bernama Abdullah bin Suwailim. Walaupun Abdullah bin Suwailim sebetulnya merasa ketakutan. Ketakutan kenapa? Takut diketahui oleh Muhammad bin Saud pada waktu itu. Tapi kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun tinggallah di rumah beliau. Disitulah beliau mengajarkan tauhid. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit orang-orang pun menerima tentang dakwah beliau. Tapi Abdullah bin Suwailim takut. Kenapa? Takut terhadap pemimpinnya siapa? Muhammad bin Saud. Terutama di Dir'iyah pada waktu itu tersebar kesyirikan, tersebar khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian salah seorang dari teman Abdullah bin Suwailim menyampaikan hal ini kepada istrinya Muhammad bin Saud. Istri Muhammad bin Saud ini seorang wanita yang kuat berpegang kepada agama. Maka kemudian orang ini pun menceritakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang dakwahnya dan yang lainnya. Rupanya istrinya tertarik. Istrinya, saya lupa namanya kalau nggak salah, Maudha, dan kakaknya atau adiknya yang bernama Thunayyan tertarik dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memang dakwahnya betul-betul memurnikan agama Islam dari berbagai macam kesyirikan, khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian istri yang bijak dan salihah ini pun ketika Muhammad bin Saud masuk ke kamarnya, beliau pun berbicara baik-baik dengan suaminya. Wahai suamiku, pernahkah engkau mendengar orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab? Tidak tahu, kata Muhammad bin Saud. Maka istrinya pun memberitahu kepada suaminya siapa Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan memberikan motivasi kepada suaminya bahwa ini adalah dakwah yang hak. Ini adalah dakwah yang benar. Maka kemudian Muhammad bin Saud
berkeinginan sekali untuk bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terlebih Muhammad bin Saud pun diberikan motivasi oleh saudara-saudaranya. Dan ternyata sebagian saudaranya pun pernah mendengar tentang dakwahnya beliau ini. Maka beliau pun pergilah ke rumah Abdullah bin Suhailim tadi dan bertemu di sana dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika ia mendengarkan perkataan Syekh, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya begitu kuat, maka tertariklah Syekh Muhammad bin Saud ini kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kemudian, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata kepada Syekh Muhammad bin Saud, sesungguhnya, ya, kalau engkau menerima dakwah ini, pasti Allah akan muliakan engkau. Karena sesungguhnya dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ya, mulailah kemudian Syekh Muhammad bin Saud pun dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan dakwah di Dir'iyah. Dan subhanallah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Dir'iyah. Ya subhanallah, dakwah itu semakin merebak, akhirnya menuju Uyainah, menuju Quraimila. Bergabunglah kemudian dengan mereka orang-orang yang suka dengan dakwah ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat oleh antum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apakah ketika berdakwah seperti yang dituduhkan orang-orang dengan cara menjilat misalnya ke penguasa, mendekati ke penguasa, kemudian ini tidak, bahkan beliau sendiri yang didekati oleh Syekh Muhammad bin Saud, bukan beliau yang mau. Beliau waktu itu berdakwah kepada manusia, kepada tauhidullah jalla wa ala. Ternyata Allah bukakan hati Muhammad bin Saud ya tentang permasalahan ini. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, itu sekelumit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian bagaimana sejarahnya sehingga berdiri sebuah kerajaan yang bernama Saudi Arabia. Terlalu panjang. Saya tidak akan ceritakan di sini. Kenapa? Karena panjang sekali Pak sejarahnya. Tapi insyaallah akan saya isyaratkan pada sebagiannya ketika saya menepis sebagian tuduhan terhadap beliau. Ini pembahasan yang pertama Pak. Wahabi itu sekali lagi nggak ada hubungannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali. Wahabi itu firqah yang muncul ya di abad yang kedua Hijriyah, yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum, dan memang dia sesat dan menyesatkan, Khawarij. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekali lagi dilahirkan tahun 1115 Hijriah.